Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku. Kali ini aku akan sharing tentang pengalaman aku ketika mengikuti tes SKB. Jadi dulu itu aku SKD di Magelang dan SKB di Purwokerto, tepatnya di Gor Satria. Nah, jarak antara pengumuman SKD dan SKB itu agak lama sih. Jadi waktu itu aku udah nyicil-nyicil belajar buat SKB. Nah, aku sendiri alhamdulillahirrahmanirrahim dulu itu termasuk skornya itu agak tinggi ya, karena rata-rata ketika aku lihat rekap skor itu nilainya 250, 275, 200 sampai 300. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim dulu itu aku 375. Jadi dari 100 soal yang ada aku tuh benar 75. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim jadinya aku lolos jadi CPNS. Kemudian ya alhamdulillah kemarin baru penerimaan SKPNS di bulan Maret. Nah, karena virus corona kan biasanya diambil sumpah kemudian di ruangan atau di pendopo atau di aula, tapi kemarin dianterin ke koordinator wilayah bidang pendidikan di kecamatan aku. Jadi bener-bener SK-nya itu dianterin ke sana, terus kita ya kayak ambil biasa gitu. Tapi ada wacana sih mau kayak diambil sumpah sebagai PNS atau pegawai negeri sipil ketika waktu sudah memungkinkan. Semoga tahun depan atau tahun ini ya? Tahun ini ya rezekinya teman-teman. Nah, sebelumnya aku udah upload video tentang kisi-kisi guru SD. Aku kali ini akan sharing dulu aku gimana sih mempersiapkan SKB gitu. Kalau menurut aku sendiri honestly daripada SKD aku mending SKB sih. Jadi dulu itu kalau SKD aku tuh bener-bener temen-temen kayak sampai pusing gitu. Tapi kalau SKB ya sampai pusing sih, cuman nggak separah dan segila waktu SKD. Jadi menurut aku dari 100 soal itu ya lebih banyak soal bidang ya, tentang mapel-mapel gitu daripada tentang pedagogik. Karena kalau SKB guru itu 25% kan tentang keguruan secara umum, baru 75% itu tentang bidang kita. Jadi kalau teman-teman ada yang guru PKN berarti 75% tentang PKN. Kalau guru matematika berarti 75% tentang matematika, 25% tentang pendidikan pada umumnya, kompetensi pedagogi pada umumnya. Nah teman-teman, karena SKB buat guru SD itu dibilang berat, ya berat gitu, dibilang enggak, ya berat ding. Karena ya di SKB itu nanti ada berbagai mata pelajaran ya, kayak IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, IPA. Ya materi-materi yang ada di SD itu kita pelajarin, tapi kalau bahasa daerah nggak ada sih. Ya mapel-mapel umum gitulah ya. Dan menurut aku yang paling sulit itu di SKB yang IPA. Jadi karena IPA itu banyak rumus, jadi kayak mengulang materi SMA gitu loh teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang dulu SMA-nya itu IPA sih mungkin tinggal nge-review ya. Ya sih aku dulu juga IPA, cuman ya nggak pinter-pinter amat dulu. Kemudian kalau yang buat teman-teman dari lain jurusan IPA itu ya mungkin agak kesulitan ya, karena banyak rumus dan pemahaman konsep tentang materi IPA khususnya hitungan itu agak berat kalau aku ya. Nah jadi dulu kan tersebar ya kayak kisi-kisi dan FR soal yang keluar itu apa aja sih gitu kan. Aku tuh sampai nyatet, kemudian sampai nyari materinya, baik itu di buku ataupun di internet. Aku tuh sampai nyari, percaya nggak percaya. Jadi udah dicari materinya, aku ngulangi, aku review dulu pelajaran SMA, kemudian aku latihan soal. Jadi kuncinya di latihan soal, jangan males. Aku tahu kebanyakan orang mager gitu, tapi please teman-teman, buat masa depan teman-teman silahkan untuk belajar. Jadi ketika ada FR atau kisi-kisi yang ada itu silahkan dicari materinya, karena itu persiapan materi. Kemudian diringkas, kalau aku rumusnya aku ringkas, rumus gaya, rumus momentum, rumus impuls, itu silahkan teman-teman cari materi dan latihan soal agar terbiasa. Oh kalau soal kayak gini rumusnya ini, kalau nggak terbiasa ya gimana gitu loh. Dan aku sendiri sudah membuat video di sebelumnya itu tentang kisi-kisi SKB guru SD, tapi bagi teman-teman yang belum mengikuti atau belum nonton silahkan tonton dulu, dan di bawah ini di description box
aku sudah mencantumkan link buat kisi-kisi guru SD sama FR-nya. Ya, semoga membantu ya teman-teman. Ditunggu kabar baiknya, ditunggu kabar suksesnya nanti lolos menjadi PNS di tahun ini. Jika ada teman-teman yang pengen tanya-tanya, silahkan hubungi aku via Instagram. Silahkan untuk DM aku @lavinaku. Kemudian kalau teman-teman mau kontak aku lewat email, silahkan juga bisa mengirimkan pertanyaannya di vinaaulinuha@gmail.com. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.